Selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau bisa bertemu kembali di ibadah RTM kita pada sore hari ini. Mari Bapak Ibu kita persiapkan hati kita. Mari kita berikan yang terbaik, pujian kita yang terbaik hanya untuk Tuhan. Mari Bapak Ibu sama-sama kita mengucap syukur. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur atas kasih setiamu yang begitu indah dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu, atas perlindungan-Mu, atas kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang minggu ini Tuhan. Kami bersyukur atas semua berkat-berkat-Mu yang boleh kami terima yang terbaik daripada-Mu Tuhan. Saat ini kami mau persiapkan hati kami mau persiapkan pikiran kami, hidup kami Tuhan untuk menyembah Engkau, untuk memuji Engkau Tuhan di sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah kami sepenuhnya hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Shalom, selamat sore, selamat malam, dan selamat pagi kapanpun Anda menyaksikan acara RTM ini yang pasti setiap Kamis tayang pada pukul 17 sore. Salam sejahtera buat jemaat Tuhan GBI Kebonjati. Saya berdoa semuanya tetap sehat, semua dalam perlindungan Tuhan yang luar biasa. Amin. Saudara, Tuhan sudah menciptakan banyak sekali makhluk hidup ya. Kita termasuk makhluk hidup ya. Kita manusia adalah ciptaannya yang mulia. Dan pada suatu ketika saya mendampingi anak saya belajar secara online, ada pelajaran yang membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup. Salah satu cirinya adalah bernapas. Ciri makhluk hidup disebut makhluk yang hidup adalah ketika ia bernafas, berarti ada kehidupan. Kita manusia juga bernafas tentunya saudara ya. Dan ada hal menarik tentang sistem pernapasan kita. Hal yang menarik adalah ketika kita menarik nafas, kita itu sedang menghirup oksigen. Dan ketika kita menghembuskan nafas, kita itu sedang mengeluarkan karbon dioksida ya. Setiap kali kita menarik nafas, setiap kali kita menghembuskan nafas, begitu saudara ya. Jadi ada dua hal yang terjadi sekaligus di sistem pernapasan kita itu ya. Disebutkan juga bahwa sistem pernapasan kita itu begitu canggihnya sehingga hanya Tuhan sajalah yang bisa membuat sistem semacam itu ya, sistem secanggih itu. Disebut canggih karena di satu sistem saluran itu bisa terjadi dua hal yang berbeda, yaitu yang tadi ya, menarik oksigen ketika kita menghirup udara dan membuang karbon dioksida ketika kita menghembuskan nafas. Saudara, manusia bisa menciptakan mesin dan mesin motor atau mobil ya. Dan di sana juga ada yang namanya menghirup oksigen buat mesin itu dan juga membuang karbon. Tetapi itu terjadi di dua saluran yang berbeda, tidak bisa di saluran yang atau sistem yang sama begitu ya. Dan disebutkan juga bahwa ketika kita bernafas itu terjadi pertukaran. Yang dimaksud pertukaran adalah ketika fungsi pertama menarik oksigen dan fungsi kedua adalah mengeluarkan karbon dioksida. Dan saudara tahu manusia belum bisa menciptakan sistem seperti itu. Dan ketika terjadi pernafasan di tubuh kita itu membuat terjadinya proses yang tentunya terjadi dalam hidup kita, yaitu proses pembakaran. Kalau saudara mungkin nggak percaya, coba pegang dahi saudara, pasti terasa hangat ya. Dan itu bukti bahwa di dalam tubuh kita itu ada proses pembakaran. Tentunya bukan proses pembakaran yang terjadi di mesin mobil atau motor ya. Ketika oksigen yang kita hirup itu tersimpan di jaringan paru-paru, oksigen akan masuk ke dalam darah akan mengalirkan ke semua sistem tubuh kita, ke otak, ke pencernaan kita, sistem syaraf, pokoknya semuanya itu berjalan begitu ya. Dan oksigen akan membentuk terjadinya energi. Itu semua yang membuat sistem tubuh kita bisa berfungsi sesuai dengan fungsinya masing-masing. Begitu canggihnya dan pentingnya sistem bernafas itu sangat menentukan saudara ya. Hari ini ya tadi saya udah cukup banyak berbicara. Saya tidak akan berbicara tentang sistem pernapasan itu sampai akhir. Tapi yang saya mau bicarakan adalah tentang doa. Kita mungkin pernah mendengar ungkapan yang berbunyi, doa adalah nafas hidup orang Kristen. Jadi ungkapan itu berbicara atau mengatakan bahwa antara doa itu sama dengan bernafas. Kita tahu tadi ya betapa pentingnya nafas itu buat manusia. Begitupun juga dengan doa.
Kita sebetulnya juga sedang membuat satu pertukaran dengan kita berdoa ya. Seperti ketika kita bernafas, ada pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida dalam satu fungsi pernafasan kita. Dan ketika kita berdoa, itu juga terjadi pertukaran. Pertukaran apa? Pertukaran antara dosa dan pengampunan. Dengan doa kita bisa minta pengampunan yang dari Tuhan. Sehingga kita yang berdosa bisa minta pengampunan. Sehingga kita menjadi manusia yang dibenarkan. Firman Tuhan berkata di Yakobus 5 ayat 15, kita baca sebentar ya. Yakobus 5 ayat 15, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Amin. Artinya saudara, dengan perkataan kita atau dengan doa kita itu dibenarkan. Lewat doa-doa kita bisa membuat pertukaran tadi ya. Lewat doa pengampunan kita membuat pertukaran keadaan. Keadaan yang tadinya kita berdosa menjadi dibenarkan. Seperti kayak tadi bernafas tadi ya. Dan bukan saja tentang dosa dan pengampunan tentunya saudara ya. Kita yang tadinya terbeban dengan masalah, Tuhan bisa memberi kelegaan dengan jalan keluarnya yang ajaib. Semuanya dengan doa. Dengan doa kita bisa melihat ada pertukaran. Pertukaran keadaan manusia yang asalnya berbeban berat menjadi kelegaan yang dari Tuhan. Dan satu hal lagi tentang bernafas ya saudara ya. Itu adalah ketika kita menghirup oksigen tadi. Oksigen yang kita ambil ketika kita mengambil nafas tadi, itu akan tersimpan di jaringan paru-paru. Menyatu dalam aliran darah yang berasal dari jantung, dan perpaduan antara oksigen dan darah itu akan membentuk energi. Tadi di awal saya udah berbicara tentang energi ya. Energi buat apa? Energi buat otak kita. Energi buat sistem pencernaan, energi untuk sistem syaraf, energi buat peremajaan, dan masih banyak lagi. Energi yang membuat kita sebagai manusia itu sanggup bergerak untuk kita menjalani setiap aktivitas kita. Sama halnya dengan doa. Doa juga akan membuat kehidupan rohani kita berenergi. Contohnya doa pengucapan syukur ya. Doa pengucapan syukur akan membuat kita terus berjalan dengan pemahaman bahwa kita itu berharga di mata Tuhan. Kita disadarkan akan keberadaan kita di hadapan Tuhan. Walaupun atau mungkin terkadang kita secara manusia mungkin merasa tidak sempurna ya, minder. Kita merasa tidak sempurna seperti orang lain. Kok orang lain tuh begini ya? Dalam hal penampilan, dalam hal ekonomi, dalam hal keluarga, dan banyak lagi ya. Kita mungkin bisa melihat di media sosial kita betapa ada orang-orang tertentu yang mungkin menurut kita, aduh kok hidupnya beruntung ya. Oh mungkin karena dia punya ini, punya itu, keadaannya begini atau begitu. Tapi saudara, dengan ucapan syukur itu akan membuat kita mampu mensyukuri keadaan kita apa adanya. Karena Tuhan pasti akan memakai kita dengan keberadaan kita, bukan keberadaan orang lain. Dengan keberadaan kita yang sekarang, Tuhan pasti akan memakai kita dengan caranya. Amin. Selain doa pengucapan syukur juga ada doa penyembahan. Doa penyembahan kita akan membuat roh kita selalu mempunyai koneksi yang sehat. Mempunyai energi yang kuat karena dalam penyembahan itu kita disadari tentang keberadaan Tuhan dan kedaulatannya. Ketika kita menyadari hal itu, kita pasti akan menaikkan doa penyembahan kita. Dan juga doa-doa permohonan kita juga akan membuat kerohanian kita selalu ada kekuatan atau energi. Kita diajar untuk selalu bergantung pada Tuhan lewat doa permohonan kita. Untuk semua beban hidup kita. Percayalah ketika kita
membawa semua beban kehidupan kita, Tuhan pasti mendengar dan akan melakukan sesuatu. Dan melalui doa permohonan kita akan selalu dibawa Tuhan pada ketergantungan kita pada Tuhan secara mutlak. Doa-doa kita pastinya akan membawa energi positif bagi kerohanian kita. So, sesuai dengan ungkapan yang tadi saya sebutkan bahwa doa adalah nafas orang Kristen. Oleh karena itu, kita mau jadikan doa adalah kebutuhan kita. Seperti halnya bernafas yang sangat penting, sangat krusial. Manusia itu butuh bernafas. Oleh karena itu manusia juga butuh untuk berdoa. Doa pengucapan syukur, doa permohonan, apapun itu kita sangat perlukan. Dan itu yang akan membuat hidup kerohanian kita menjadi hidup. Hidup yang berenergi, hidup yang penuh dengan pengampunan akan dosa dan anugerah pertolongannya atas kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih kami sudah mendengar firman-Mu bahwa kami mau menyadari bahwa sistem pernafasan kami adalah satu sistem yang luar biasa yang membuat kami hidup, yang membuat kami bersemangat, membuat kami bisa menjalankan semuanya. Dan kami juga mau menyadari bahwa doa-doa kami adalah juga penting. Sama halnya seperti kami bernafas, doa itu juga sangat penting supaya kehidupan rohani kami bisa menjadi hidup. Kehidupan rohani kami menjadi tetap berenergi, tetap bersemangat di dalam Engkau. Semua tantangan kehidupan kami percaya Tuhan melalui doa, Engkau yang akan selalu memberikan pertolongan-Mu lewat janji-janji-Mu. Biar kami juga tetap berdoa, tetap menggantungkan Tuhan pertolongan kami, pertolongan atas setiap masalah kami kepadamu, sehingga kami bisa melihat bahwa lewat doa-doa kami Engkau memberikan pertolongan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Hanya ucap syukur, kami mengucap syukur biar renungan singkat pada hari ini bisa membuat kami disadarkan tentang doa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.